Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saimin dan saimat rahimakumullah. Setiap kita tentu saja memiliki maradul qalb atau penyakit hati. Beragam modelnya, ada yang terpapar kedengkian, ada yang terpapar ketakaburan, ada yang terpapar rasa tamak, ada yang terpapar khianat, ada yang terpapar ria, ada yang terpapar sum'ah, dan penyakit-penyakit hati yang lain yang menimpa kita. Yang tentu saja jika ini dibiarkan maka akan menjadikan hati kita mati. Akan menjadikan hati kita tidak sensitif untuk mendeteksi kebenaran dan kebatilan. Radar furqannya menjadi tidak aktif, sehingga sang pemilik hati itu tidak tahu lagi yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Oleh sebab itulah diperlukan beberapa obat yang bisa menjadikan hati kita itu menjadi tidak terpapar oleh penyakit hati yang membahayakan. Baik membahayakan kita, orang lain, keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan pada tingkat negara. Obatnya adalah menurut Syekh Al-Antaki, yani Abdullah Al-Antaki mengatakan, khamsun hunna, kata beliau, min dawail qalbi. Ada 5 hal yang bisa dijadikan sebagai obat hati. Pertama adalah mujalasatus shalihin, duduk bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Mujalasatul muttaqin, mujalasatu as-sabirin, mujalasatu syakirin, dan lain-lain. Sehingga aura kebaikan yang ada pada orang-orang soleh itu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang syukur, orang-orang yang mutawakkilin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalir dalam hatinya, karena aliran kebaikan itu akan terasa oleh orang yang duduk bersama yang bersangkutan. Maka tidak salah kenapa seseorang mencari guru yang bertakwa kepada Allah, yang wara, yang zuhud, karena mereka menginginkan ada berkah. Ada aliran keberkahan yang mengalir pada hatinya, sehingga menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam dirinya. Penyakit kesedihan, penyakit kegundahan, penyakit lara dan merana dalam jiwanya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena jelas bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini rahmat dan syifa bagi orang-orang beriman, menjadi rahmat, menjadi kasih, menjadi syifa, menjadi obat bagi orang-orang beriman. Maka semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran dan memaknainya dengan sangat dalam, maka kita akan mendapatkan penyembuhan yang kita sendiri tidak merasakan, tapi penyembuhan itu bersifat otomatis yang ada dalam kedamaian hati kita. Tatkala Al-Quran misalnya mengatakan fa inna ma'al usri yusra, ketahuilah bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti ada bersamanya
kemudahan. Sehingga orang merasa terhibur, kemudian hatinya tidak gundah lagi, tidak mengalami kesedihan yang dalam, karena dia tahu bagaimana konsep kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ikhla'ul batin. Ya. Ikhla'ul batin ini mengosongkan perut dari rasa yang kenyang berlebihan. Ya. Makanya disebutkan bahwa salah satu konsep kebahagiaan itu adalah qillatu at-ta'am. Tidak memperbanyak makan yang melebihi kapasitasnya. Ya. Kemudian juga qillatul manam, tidak terlalu banyak tidur. Qillatu al-kalam, mempersedikit bicara. Kemudian qillatu mukhalatatil anam, mempersedikit banyak ngongko dengan banyak orang, sehingga kadangkala terjadi polusi, ya, polusi kata, polusi berpikir, polusi hati, yang menjadikan kita bukan lagi bahagia tetapi memperkeruh kehidupan kita semua. Kemudian Qiyamul Lail, ini jelas bahwa Qiyamul Lail adalah da'bus shalihin, adalah tradisi orang-orang soleh. Dan kita tahu bahwa Qiyamul Lail ini merupakan kontak kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari tatkala orang-orang lain mungkin kehilangan kontak terhadap Sang Maha Kuasa. Kemudian at-tadarru inda shalah, merendahkan diri kita, tadarru kepada Allah pada menjelang subuh dengan diselingi istighfar, yang permintaan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, yang oleh Allah disebut al-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang istighfar menjelang sahur, menjelang subuh, menjelang datangnya salat subuh yang Allah perintahkan kepada kita semua. Perbanyaklah duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang tawakal kepada Allah. Perbanyak baca Quran, kemudian jangan penuhi perut kita dengan makanan yang menjadikan kita berat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian rajinlah Qiyamul Lail, walaupun hanya 2 rakaat, sebagai tanda bahwa kita tidak ingin kehilangan kontak kepada Allah. Dan terakhir, tadarru' inda shalah, tadarru'lah, tundukkan mata batin kita, tundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat fajar akan merekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.